Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview saham dari bank digital teman-teman ya. Di sini ada 4 saham yang akan saya review. Yang pertama adalah saham Arto. Oke, di chart bisa kita lihat bahwa saham Arto saat ini bergerak di fase downtrend teman-teman ya. Nah di sini pada hari ini dia minus 2,7% di harga penutupan 4.720. Nah, seperti kita lihat bahwa pergerakan saham Arto ini dia berada di bawah garis MA20 teman-teman. Yang mana garis warna biru ini MA20 adalah resisten kuat untuk saham Arto teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat bahwa pergerakannya saat ini tertahan di range area ini teman-teman. MA5 kurang lebih di sekitar harga 4.840 teman-teman ya. Ya, di sini selama saham Arto ini dia belum bisa berhasil breakout dari 4.840, maka saham Arto ini berpotensi dia akan turun lagi teman-teman ke area support. Nah, di sini ada area support terdekat. Di sini bisa saya kasih tanda teman-teman ya di sini. Nah, range-nya kurang lebih sekitar 4.400 hingga 4.630 teman-teman. Jadi ini adalah range pergerakan saham Arto apabila saham Arto gagal menembus area resisten ini teman-teman. Ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil menembus area 4.840, maka saham Arto akan menguji area resisten MA20 teman-teman di area sini. Nah, oke. Nah, di sini pergerakan saham Arto masih cukup terbatas teman-teman ya. Kuncinya ada di range harga sini teman-teman, 4.840. Jika kalau misalkan 4.840 gagal ditembus, maka dia akan turun ke area support area sini teman-teman. Oke, jadi cukup jelas teman-teman ya. Ya, secara keseluruhan pergerakan saham Arto masih downtrend teman-teman. Nah, di sini juga terkonfirmasi dari volumenya teman-teman. Volumenya di sini tidak ada pergerakan yang signifikan ya teman-teman. Di sini cenderung pergerakannya datar-datar saja. Oke, langsung aja bisa kita lihat untuk saham Arto. Di sini kalau kita lihat di broker transaksi, di sini ada distribusi teman-teman ya. Di sini antara buyer dan seller masih dominan seller yang lebih banyak teman-teman ya. Jadi di sini ada distribusi. Oke, saham berikutnya adalah saham BBYP teman-teman ya. Oke, Bank Neo Commerce. Di sini kita lihat bahwa pergerakan Bank BBYP di sini hari ini menguat tipis teman-teman ya, 0,61%. Nah, di sini ada area resisten di kisaran 855 teman-teman, area sini. Di sini ada resisten di area MA20. Nah, di sini kalau saham BBYP ini gagal break dari area resisten ini teman-teman, maka BBYP pergerakannya cenderung akan dia turun teman-teman. Nah, tentunya dia akan menguji area support berikutnya. Ya, di sini ada area support untuk saham BBYP terdekat teman-teman. Ini yang pertama. Oke. Yang berikutnya sini teman-teman. Oke. Nah, jadi kuncinya ada di sini teman-teman. Di kuncinya di range harga 850. Kalau misalkan 850 dia gagal ditembus, maka cenderung dia akan turun ke area-area support di area sini teman-teman. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat secara tren saham BBYP ini ada di fase downtrend teman-teman ya. Nah, di sini jadi sangat jelas sekali. Di sini MA200 yang tren jangka panjang ini ada di atas ya teman-teman. Jadi dia masih berfungsi sebagai resisten teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat di broker transaksi, kita bisa cek untuk saham BBYP teman-teman ya. Oke. Di sini bisa kita lihat ada distribusi teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat antara buyer dan seller, ini masih banyak seller. Jadi seller masih ada, sellernya masih cukup banyak teman-teman ya. Oke. Kemudian next untuk saham berikutnya adalah saham agro teman-teman ya. Sini agro. Oke, saham agro. Kita cek. Ya. Oke, untuk saham agro di sini saham agro juga sama. Pergerakannya cenderung dia turun teman-teman ya. Di sini dia akan menguji area support berikutnya di range area ini 465 teman-teman di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan dari saham agro ini dia bergerak downtrend teman-teman ya di sini. Nah, di sini untuk pergerakan saham agro ini
selama dia belum bisa breakout dari area resisten sekitaran 565 di area sini, maka dia akan lanjut turun ke bawah menguji area support di area sini teman-teman. Nah, turun sini di area kurang lebih di area di sini berapa nih? 465 teman-teman ya untuk harga terendahnya saham agro teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa lihat di broker transaksinya untuk saham agro. Oke. Nah, sini kalau misalnya kita lihat antara buyer dan seller ini masih ada lebih dominan buyer teman-teman ya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa di sini ada akumulasi untuk saham agro teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah saham dengan kode BBHI teman-teman ya sini. Oke. BBHI. Oke. Nah, seperti kita lihat juga saham ini masih ada di fase downtrend teman-teman ya. Namun kalau misalkan kita lihat di harga penutupan hari ini, saham BBH ini berhasil menguat 2,35% teman-teman. Nah, di sini dia ditutup di harga penutupan di 2180 teman-teman. Nah, di sini dia tertahan di garis MA20. MA20 adalah support untuk saham BBHI. Nah, jikalau garis support MA20 ini dijebol, artinya jebol bawah, maka saham BBHI ini akan turun menguji area support terdekat teman-teman. Ya, di sini supportnya ada di area sini teman-teman. Nah, di sini di harga 1460 teman-teman ya. Ini. Oke. Nah, kuncinya di sini teman-teman, kuncinya di MA20 ini. Jadi ya, tidak boleh jebol dari area harga 2080 teman-teman ya di sini. Kalau misalkan dia jebol dari area 2080, tentunya dia akan turun menguji area support berikutnya di area 1460. Oke. Kemudian kita bisa lihat siapa yang melakukan pembelian dan penjualan dengan dari broker transaksi teman-teman ya. Di sini kode saham BBHI. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini masih ada sedikit akumulasi teman-teman ya. Buyer seller ini masih banyak bayarnya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja review singkat dari saham bank digital teman-teman. Paling tidak teman-teman memiliki sedikit gambaran mengenai pergerakan saham bank digital. Kalau misalnya kita lihat secara tren, cenderungan saham bank digital ini ada di fase downtrend teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan trading atau mengambil posisi di saham bank digital, mungkin saat ini masih bisa wait and see dulu teman-teman ya, karena masih belum ada sinyal untuk beli teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman ingin masuk ya bisa memanfaatkan fast trading, jadi trading jangka pendek. Jadi begitu cuan bisa langsung merealisasikan cuannya. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah teman-temannya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa cuan selalu dan sukses selalu.